Halo, halo. Oke, jadi video ini adalah untuk Rana di masa kecil. Rana di tahun 2019 ketika aku pertama kali masuk SMA. Advice, saran untuk YouTuber itu adalah bayangkan kamu sedang berbicara dengan target penonton kamu. Jadi belakangan aku pikir-pikir, belakangan maksudnya 5 menit yang lalu, aku pikir siapa sih yang aku ajak ngomong. Memang ada beberapa orang lain yaitu cuman pacar aku yang nonton. Tapi rasanya yang aku ajak bicara adalah sebenarnya diri aku waktu masih kecil. Dan kalau tidak begitu rasanya aku tidak mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Tertahan. Aku habis sikat gigi dan aku habis sahur. Hari ini adalah tanggal kesekian dari bulan Ramadan dan aku baru saja sahur. Jadi semoga Rana kecil ini bisa membantu kamu. Kertas itu jatuh. Oke. Jadi aku belum tidur seperti seringkali yang telah aku lakukan. Video ini susah dibuat. Oke, setelah aku pause sebentar, aku sudah kembali. Jadi aku coba saja ceritakan secara mundur. Karena kalau dari awal kronologis rasanya terlalu menyedihkan. Jadi beberapa saat lalu aku sahur. Dan sahur ini adalah porsi ketiga dari makanan yang aku pesan secara GoFood. 3 porsi 99.000. Nah, kenapa aku GoFood? Soalnya biasanya aku ini orang yang hemat. Itu adalah karena makanan ini adalah makanan pertama sejak 2 hari. Malam garis miring pagi ini, lalu siang kemarin, pagi kemarin, dan malam kemarin. Jadi malam, siang, malam. Nah, 2 malam 1 siang. Aku tidak makan. Karena puasa, ya benar. Tapi aku tidak sahur. Aku buka juga tidak buka. Karena aku sibuk dengan suatu hal yang sangat bodoh. Nah, jadi ketika balik dari latihan, aku sangat stres dengan berbagai hal.
Mungkin diri aku di tahun 2022 bisa merasakan dengan datangnya latihan, jadinya aku overthinking karena banyaknya overlap, tumbang tindih jadwal yang tiba-tiba terjadi. Dan aku ini orangnya gampang kepikiran, atau orangnya pikirannya ini benar-benar menyusahkan pikiranku ini. Jadi aku kepikiran, Sabtu latihan, Jumat ada acara, kapan aku bisa belajar? Aku ada 3 PR, belum aku buka, belum aku lihat. Lalu aku ada sama pacar aku, komat. Kepikiran, jadi sampai kosan. Biasanya aku beres-beres, langsung lepas baju, langsung ganti baju, bongkar isi tas, letakkan tas. Kalau tidak begitu rasanya lengket, kotor. Dan lebih dari itu, kalau tidak langsung pasti akan malas. Dan tepat itu yang terjadi. Aku taruh tas dan aku buka HP. Jadi dalam keadaan cuman pakai celana dalam, aku duduk di lantai. Karena kalau duduk di kasur, jijik ya, nanti kasurnya ikut kotor. Jadi di lantai aku buka HP. Karena dengan membuka HP itu seperti mengalihkan pikiran dari suara-suara di pikiran aku. Kalau mungkin orang yang lebih dewasa atau di film-film, dia minum segelas alkohol di sebuah pub, atau mungkin sedot narkoba, heroin, ataupun mungkin ganja. Aku juga begitu, tapi lebih tidak keren. Aku membuka YouTube Shorts dari browser karena aku tidak download. Jadi aku tidak download YouTube, tidak ada aplikasi di HP ini. Tapi tetap aku buka lihat Safari. Aku buka Safari, lalu dari browser itu aku seret. Scroll. Tidak video, bukan video yang panjang karena rasanya aku tidak ingin komitmen ke sebuah video 10 menit. Aku cuma ingin nonton sebentar terus mandi, ya kan? Tidak mungkin. Jadi kamu tahu Rana, kamu ini kalau sudah mulai tidak bisa berhenti. Lalu mungkin di suatu titik ada reels yang isinya sensual, lalu pindah situs ke situs merah atau situs biru. Nah, setelah sering kali di situs biru, rasanya aku sudah hafal. Semua konten aku sudah hafal. Bolak-balik. Jadi situs biru ini sudah tidak cukup. Orang isinya gitu-gitu doang. Jadi membuka game biru, biar ada effortnya. Karena lama-lama di situs biru dan melakukannya tanpa effort itu mengingatkan aku pada hidup, bahwa aku ini cuma menghabiskan waktu sia-sia. Tapi dengan memainkan game biru, itu seolah-olah aku sedang mengeluarkan effort. Rasanya begitu, rasanya. Aku cuma ingin berpegang pada sesuatu apapun itu yang bisa mengalihkan perhatianku dan memberi suatu
suatu rasa bahwa aku sedang berprogres. Dan game biru itu ada bentuknya. Dan game biru pun aku sudah hafal semua, aku sudah selesaikan semua. Sungguh memalukan, tapi di situs ini dan situs itu sudah habis, aku mainkan semua. Jadi yang terburuk terjadi. Sekarang aku memakai laptop. Kemarin malam aku membuka laptop. Jadi latar belakangnya adalah laptopku itu baru. Dan selama berbulan-bulan itu belum pernah aku jamah untuk melakukan hal yang tidak baik, tidak internet positif. Karena rasanya kalau sudah melakukan internet negatif di laptop itu, nanti setiap buka laptop itu akan terasa teringat, kesannya menempel. Cukuplah HP yang kesannya buruk. Aku pikir begitu. Tapi ketika game-game di HP habis, aku tertarik ke laptop. Jadi yang aku mainkan bukanlah game yang di-download, karena aku takut juga mendownload game-game biru dengan 500 malware yang membuat HP ku untuk memining Bitcoin. Jadi game-game ini sangat aksesibel dari browser saja. Dan itu pun bahkan mungkin juga bisa memberikan virus, tapi ya itu memang dari awal bukan pilihan yang logis. Jadi di laptop aku mulai memainkan game biru. Dan aku tidak bisa berhenti. Karena sebenarnya bisa kan, orang tinggal berhenti ya kan. Tapi latar yang aku temukan ketika aku menutup laptop, ketika misalnya aku menutup laptop, ialah badanku yang telanjang dalam celana dalam, lengket, lantainya lengket karena terkena keringat. Bukan keringat, tapi kalian tahu kan, ikut lengket gitu lantai, lengket seperti salamander rasanya. Lalu baju dan peralatan tas tersebar karena tidak aku bereskan. Mungkin ada handuk yang niatnya aku mau mandi tapi tidak mandi, tergantung entah di mana. Itu latar yang aku temukan. Dan aku balik lagi ke laptop. Tidak mau aku menemui realita ini. Apalagi realita kalau besok ada acara. Aku terlalu... Mana bisa aku ikut acara itu ya kan. Sabtu juga ada acara, Minggu juga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kuliah. Aduh, aneh kan. Padahal aku sedang duduk di kamar telanjang, tapi pikiranku sudah di mana-mana. Di kelas, di ruang sini, di ruang sana, auditorium. Padahal aku sedang di kamar. Jadi game biru yang aku mainkan adalah game RPG, ngomong-ngomong, karena rasanya mengembangkan statistik, ya, dopamin ketika wow senjata baru, atau ketika ketemu cewek baru di game, atau ketika menghancurkan bos musuh. Tapi tidak ada game lagi yang seperti itu yang belum aku mainkan.
Jadi aku cuman loncat-loncat dari game ini ke game itu. Akhirnya sampai pagi. Sampai dari malam tadi kan. Dari jam 10 sudah pagi, waktunya sahur. Jam 4 pagi aku masih telanjang, lengket, kamar berantakan. Saatnya aku mandi dan mencari sahur. Aku juga belum sholat isya. Tarawih bahkan belum. Rasanya tidak mau aku tidak kuat untuk membereskan kamar ini, untuk berjalan keluar, berjalan 5 menit, jauh sekali untuk membeli sahur. Aku harus, tapi aku tenggelamkan lagi perhatianku dalam game. 10 menit, 20 menit, sahur pun habis, lewat, azan pun datang. Aku masih ketak-ketik. Minum pun tidak. Nih, galonku di samping sini. Gimana? Mana kau galon? Galonku itu dan yang ungu itu adalah jug. Jug untuk minum. Minum pun tidak kuat, tidak bisa aku minum. Karena harus dituang dulu dalam jug ungu itu. Aku tidak bisa. Jadi aku tidak minum. Ya, dilihat dari manapun main game biru itu kan isinya gitu kan. Sudah batal, dilihat dari mana saja batal itu puasa. Jadi tidak puasa itu aku. Nah, jadi aku tidak puasa hari kemarin. Tapi rasanya mau minum juga tidak sampai hati untuk makan dan minum. Apalagi pergi keluar untuk makan. Kalau ketahuan, aduh mokel. Aduh. Jadi ya sudah, aku tidak makan dan minum hari ini. Padahal beberapa hari belakangan aku tidak sahur karena ketiduran. Dan sepanjang hari aku lapar. Aku harus tahan sampai besok ketika aku bisa makan sahur dan buka, sehingga makan 2 kali. Belakangan ini aku cuma makan 1 kali di waktu buka. Dan kini ketika datang waktunya, aku justru dengan kehendak sendiri memilih untuk tidak sahur. Aku sadar betapa bodohnya diriku bahkan pada saat itu. Tapi aku terus di laptop sambil dicas ngomong-ngomong. Ini terus berlanjut sampai entah jam berapa. Oh, sampai jam 5 atau 6. Aku di atas kasur. Walaupun lengket, aku ya sudahlah. Atas kasur memainkan laptop itu. Ngantuk, sudah tidur dengan posisi yang sangat canggung. Bangun tidur jam berapa? Jam 12 karena azan duhur. Remang-remang aku buka mataku untuk membuka laptop. Game yang belakangan ini berapa jam-jam aku mainkan. Yang selama jam-jam ini aku mainkan, aku progreskan. Aku tidak peduli dengan game ini. Jadi aku silang, aku matikan. Karena ini game browser dan aku main di incognito, atau maksudnya adalah di jendela browser yang tidak ada sejarahnya. Berarti
progres jam-jamku ini, progresku selama berjam-jam langsung hilang. Aku tidak peduli. Jadi saatnya aku merubah hidupku dan kembali ke jalan yang benar, kan? Tidak. Aku buka game yang lain. Saat yang sama ada kelas jam 1:30. Kelas yang 4 minggu berturut-turut aku turut hadir dengan aktif. Minggu ini aku tidak ngapa-ngapain selain absen. Ketika setelah presentasi dan para penanya angkat tangan secara Zoom, ditanyakan namanya oleh dosen. Biasanya ada namaku yang terdengar. Sedih rasanya. Apakah kedepannya juga akan seperti ini terus? Lagi-lagi semesterku akan hancur lagi. Aku pikir seperti semester-semester yang lalu. Aku memainkan game. HP-nya yang menyalakan Zoom itu jauh dari aku. Bahaya, kan? Aku tidak berbusana. Zoom selesai, kelas selesai. Laptopku juga selesai. Aku sadar game biru-biru ini sudah habis sepenuhnya. Tutup laptop yang telah aku zolimi dan aku letakkan pada meja. Mending aku langsung ke situsnya saja, ya kan? Langsung selesaikan, 5 menit selesai. Kenapa nggak dari tadi? Setelah itu aku lupa aku ngapain. Intinya begitu sampai maghrib. Situs biru dan situs biru, lalu ke YouTube lagi. Terlewat beberapa video motivasi dan terbangkit lagi motivasi. Scroll lagi. Video Subway Surfer dengan di bawah influencer. Kalian tahu? Yang kiri influencer lagi ngomong apa, yang kanan video memahat kayu. Buka puasa datang, aku minum. Biasanya, atau kata ibuku, sebelum buka puasa, sebelum doa Allahumma lakas hamdu itu doa dulu. Karena doanya orang puasa itu kuat basisnya. Atau Tuhan sangat mungkin menyatakan doa itu, mempernyatakan, membawa ke kenyataan, merealisasikan. Aku tidak ingat aku doa apa. Mungkin tidak doa, atau mungkin sekedar, ya Allah semoga aku menjadi orang yang lebih baik. Sup minum, letakkan. Setiap aku minum, setiap aku berdiri untuk ke toilet, aku terbawa ke dalam realita kembali. Dan aku tersadar bahwa aku tidak bahagia melakukan ini. Aku sedang main game, aku sedang main YouTube, tapi aku tidak bahagia.
kalian tahu ketika di sini itu ada residu lengket dan muka berminyak, dan ketika aku geni begini lengket, aku tidak bahagia. Dan lagi-lagi melihat realita, aku kembali ke laptop. Jadi ranah kecil, aku sedang di atas kasur, siap tidur lagi. Kamu pasti tahu, karena sudah berkali-kali kamu seperti ini. Kalau kamu sudah di atas kasur dalam keadaan bersih, artinya kamu sudah menang. Ya, aku sudah menang. Jadi bagaimana aku seperti ini? Dan bagaimana kamu bisa memotong proses itu yang tadinya 1 malam penuh atau 1 hari penuh bahkan menjadi secepat mungkin. Oke. Jadi kita bisa identifikasi beberapa masalah atau beberapa kalau dosenku kata critical juncture. Kalau kamu tahu critical juncture, 2025 kamu akan belajar tentang critical juncture, yaitu poin-poin dalam sejarah yang penting. Poin pertama adalah ketika jalan pulang dari tempat latihan, aku membiarkan suara-suara dalam kepalaku bertarung dan menghanyutkan kepalaku ke arah yang mengesalkan. Harusnya entah bagaimana aku harus bisa mengabaikan suara-suara yang menyedihkan itu. Mungkin tidak bisa. Jadi beli headset dan mainkan lagu atau podcast. Mungkin itu lebih baik. Poin kedua adalah ketika aku melemparkan tas dan kemeja dan celana ke atas meja dan duduk sambil telanjang mainkan HP. Kamu sendiri, kamu sudah tahu. Stay on top of everything. Stay on top of everything. Karena hal kecil-kecil itu menumpuk. Baju di atas meja, kaos kaki di mana-mana, kasur tidak rapi, ketek bau. Hal-hal yang kecil-kecil ini menumpuk menjadi monster yang sulit dikalahkan. Mataku ini terbuka, aku bisa melihat. Kalau kalian penasaran, ini dia sedang tidur. Tidak, aku tidak tidur. Aku tidak tidur. Kembali ke topik. Harusnya itu adalah salah satu momen di mana kamu harus dewasa. Kamu sudah dewasa, kamu bisa dewasa. Bersabarlah. Gantungkan ke mejamu atau taruh di kardus laundry kalau memang sudah bau. Celana sabuk digulung, kaos kaki diletakkan, bongkar tas, letakkan tas, mandi, dan apapun pikiran yang sedang bergejolak di pikiran. Nggak tahu.
Lupakan saja. Critical juncture ketiga adalah momen ketika aku membuka HP. Saran bagi orang yang kecanduan gula. Mungkin aku sendiri terbayang caranya adalah kuatkan iman, kuatkan pikiran. Pahami bahwa gula itu tidak baik dan sebagainya. Tapi ketika di video itu dokter itu ngomong, atau di buku itu dokter itu ngomong, memang sebaiknya cara terbaik adalah dari awal jangan makan gula. Aku tersadar, oh memang kayak gitu ya. Memang kayak gitu akhirnya. Karena gula itu sekali dimakan membuat ketagihan. Dan lama-lama itu jadi lidah gula. Kalian tahu sweet tooth? Dia suka makanan manis. Cupcake, kue, manisan, permen. Anak-anak yang seperti itu, kalau ke Indomaret dia beli Yupi. Mereka yang suka manisan, semakin banyak manisan dia makan, semakin suka. Semakin sukar berhenti. Dan caranya adalah dari awal jangan makan. Mungkin begitu juga untuk alkohol dan narkoba. Dan kalau sudah makan, jangan makan lagi. Mungkin begitu. Kalau dalam kasus aku, mungkin sebentar aku mainkan YouTube sebentar lalu aku akan berhenti. Ini adalah bukan berasal dari pikiran yang benar dan logis. Ini berasal dari kebiasaan yang kamu gunakan untuk menutupi perasaanmu yang gusar dan bingung. Seperti refleks. Dan walaupun itu sudah kebiasaan, walaupun rasanya sangat benar, karena kebiasaan sudah dilakukan ratusan kali, jadi sangat cocok rasanya untuk dilakukan satu kali lagi. Seperti masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Sekali masuk pakai kaki kiri, terasa aneh. Tapi walaupun kebiasaan terasa sangat benar, bukan berarti itu benar secara moral, secara praktis. Aku ada tukang pernah membangun rumahku. Ibuku sudah menyusun sedemikian rupa. Setiap tackle atau setiap, kalian tahu lantai itu kan keramik kotak-kotak segi empat. Ukurannya itu bermacam-macam. Yang dipakai saat itu adalah ukuran 60 kali 60 cm. Intinya begitu, 60 kali 60.
Jadi ibu aku menyusun rumah. Itu setiap garis itu kelipatan 60. Jadi kalau ada garis itu mungkin 180 cm, panjangnya 180, lebarnya mungkin 240, dinding itu lalu mungkin ada bagian yang 60 cm. Tujuannya adalah biar tidak perlu memotong-motong keramik. Apa yang dilakukan tukang? Dia mulai ngeramiknya dari tengah. Ya, dia taruh 2 keramik. Ya motong dong. Iya, akhirnya motong. Jadi 2 di tengah. Terus harusnya kan bisa 3 itu. Kalau misal 180 berarti kan 3 keramik. 1, 2, 3, 60, 60, 60. Ini dia taruh di tengah. Yang 2 di samping harus motong. Ini adalah kebiasaan yang tidak dirubah. Karena dulu dia pernah begitu dan benar. Bahkan dulu mungkin dia begitu dan tidak ada feedback benar atau salah. Tapi ketika datang lagi situasi yang mirip. Oke, kenapa aku ngomongin tukang? Critical juncture keempat adalah setiap critical juncture di mana aku kembali ke realita. Ketika charger laptopku habis, baterai laptop habis, dan aku harus mencari charger untuk sekedap saat aku kembali ke realita. Ketika aku harus ke toilet untuk buang air, aku kembali ke realita. Ketika aku berhenti dari layar, handphone, dan laptop, adalah saat-saat dimana aku kembali terhubung dengan dunia, dengan pikiran-pikiranku yang gaduh. Dan ini adalah justru saat dimana aku harus tersenyum dan bersyukur aku memiliki baju kotor di atas meja, ketiak yang bau, muka yang lengket, 3 sholat yang aku lewatkan. Dan chat-chat yang tidak aku balas. Ternyata ayahku aku menelpon ketika aku sedang dalam saat ini. Dan aku tidak membalas karena baterainya habis. HP yang satu. Setiap kali aku kembali ke realita, kemalasan ini menumpuk. Aku tidak tahu bagi orang lain, tapi untukmu, Rana, ini adalah hal yang sangat familiar. Dan sampai saat ini, kembali lagi, aku dikalahkan, ditundukkan. Alhamdulillah. Critical juncture ke-6, yaitu terkadang tercipta saat-saat dimana setelah mandi, yaitu
ketika arus negatif mulai berbalik ke arus positif. Setelah berjam-jam menghancurkan diri sendiri, akhirnya aku mulai membalikan keadaan. Realita masih ada, masih menumbuk, mengancam menumbuk. Setelah mandi tadi, aku membuka HP dan pikiran bahwa aku melewatkan subuh, duhur, asyar, maghrib, isya, dan isya lagi dari kemarinnya. Artinya aku harus sholat semua itu sekarang. 6 kali sholat secara aturan. Ada yang ngomong kalau sudah lewat ya sudah lewat, tapi ada yang ngomong itu adalah utang yang perlu dibayar. Jadi aku harus sholat 6 kali. Itu aku pikirkan dan aku duduk. Aku buka HP, aku buka App Store, aku download game. Aku buka game strategi, game perang. Game perang yang beberapa tahun lalu pernah aku mainkan. Ngapain? Jadi ini ada posisi setelah mandi, aku sudah bersih. Rasanya aku mengotori lagi diriku. Karena aku tahu kalau ini aku lanjutkan sama lagi, aku bakal mengulangi lagi proses itu yang kemarin. Tapi aku lanjutkan. Aku bawa ke kamar, ke atas kasur. Ternyata di HP ribet game itu, jadi aku buka laptop, main dari browser laptop. Sebelum mandi, aku sudah makan GoFood 2 porsi dari 3 porsi. Jadi dari 3 porsi aku makan 2, karena aku sudah 2 hari tidak makan. Dan sekarang mendekati waktu sahur, jam 3.30. Harusnya aku mulai siap-siap sahur. Aku sedang melawan musuh aku sedang melawan AI yang sangat menyusahkan. Masih bermain game strategi itu. Jam 3.40. Jam 4. Oke, 10 menit lagi. Ya, aku sudah dewasa, aku tahu aku bisa 10 menit lagi santai lalu berhenti. 4.15. Aku masih belum berhenti. Akhirnya aku berhenti. Untungnya karena masih ada 1 porsi dengan aku. Itu memudahkan aku untuk tinggal makan saja. Makan saja kan, tidak usah susah-susah. Jadi aku tutup aplikasi itu dan aku makan. Dan rasanya setelah hampir gagal dan masuk ke ronde 2, kehancuran dan apa istilah yang keren, kemurkaan, kezaliman, menzalimi diri. Aku rasa aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Jadi aku buka YouTube di laptop dan aku makan sambil menonton video YouTuber itu self improvement. Pikiranku biar aku
aku terbawa. Biasanya kalau sama orang kan terbawa suasananya dia kan. Semoga aku terbawa suasana dia. Aku makan, aku sikat gigi, minum. Sebelum makan, aku membersihkan kamar. Sedikit-sedikit. Aku tarik meja, dan karena lantainya lengket, aku pel. Sebenarnya tidak selengket itu, tapi kesannya lengket. Aksi mengepel itu sebenarnya lebih untuk pikiran. Dan aku sapu dulu baru aku pel. Aku rapikan kamarku, sedikit demi sedikit. Seiring dengan penzaliman diri aku 2 hari itu, aku juga sedikit memikirkan hidup ini, tentang tujuan hidupku. Aku ingin membantu orang-orang, dan hal itu seperti ketika aku pernah memberi sepotong ayam utuh dari Aeon. Kalian tahu mall Aeon? Dia kan menjual potongan ayam yang besar-besar itu. Aku membawa 2 potong, atau bahkan 3 potong di tanganku. Kulewati seorang tunawisma, dan potongan ayam yang begitu besar, juicy, kelihatan lezat dan berbumbu itu pasti enak sekali ketika ku santap. Tapi kurasa kalau dia yang menyantap, pria tunawisma itu, aku kira kebahagiaan yang dia terima kan lebih besar dari kebahagiaan yang aku terima. Karena aku sudah makan 1 potong tadi. Masih ada 2 potong lagi. Tapi aku lewati tunawisma itu. Aku liatin dia dari jauh. Kasih nggak ya? Aku putar balik. Dia kan tidur, aku bangunkan. Aku sodorkan. Bahkan aku nggak ngomong, aku cuma menyodorkan. Dia menerima. Dia putar badan dan makan seperti ini. Aku pikir-pikir mungkin karena kalau ketahuan tunawisma yang lain, dia bakal dipukuli, mungkin seperti itu. Mungkin enggak, mungkin aku ngawur. Ku coba lihat dari jauh selagi aku jalan pulang. Aku sadar bahwa aku tipe orang yang suka melakukan hal seperti itu. Dan apa yang coba aku lakukan dengan pendidikan aku ini, dengan cita-citaku yang maha besar itu, sebenarnya adalah tidak lain seperti hal itu. Seperti memberi potongan kepada pria tunawisma itu. Hal kecil, hal simple. Begitu juga menarik meja dan melipat ke meja. Itu adalah hal simple dari merapikan kamarku. Seringkali ketika aku menghadapi suatu masalah, aku membuat gambaran di pikiranku sebuah masalah yang hebat, yang dahsyat, menjalar ke semua
sektor hidupku. Tapi sebenarnya kuliah adalah mencoba memahami dunia ini, kata demi kata buku itu, tugas demi tugas. Yang tugas itu adalah untuk menjelajahi materi itu selangkah demi selangkah. Saran lain yang aku terima dari seorang YouTuber adalah bagaimana ketika ingin kembali hidup lagi setelah ngedrop. Dia memberikan analogi. Bayangkan seorang bodybuilder. Dia sudah kekar. Tapi dia berhenti olahraga selama 3 bulan, 4 bulan. Lalu dia masuk lagi ke dalam gym atau pusat binaraga. Dia nggak bakal tiba-tiba ngangkat 150 kilo bench press kan. Kalian tahu bench press? Ini bayangkan ada tongkat besi yang didorong. They don't know me, son. Rasanya intuitif kalau tiba-tiba mengangkat 150 kilo itu, diri engkau akan cedera, sobek bahkan mungkin. Jadi rasanya intuitif kalau dia akan mungkin cuma memulai dari mengangkat tongkat besi itu saja tanpa ada beban di kanan kiri. Mulai dari sedikit peregangan, ngangkat yang enteng-enteng. Dan karena dia sudah pernah kekar, kekuatan itu akan kembali dengan sangat cepat. Seminggu 2 minggu. Dan mungkin karena sudah vakum 3 bulan, dia bahkan akan menjadi lebih kuat lagi. Karena sudah beristirahat lama. Jadi kondisi setelah ngedrop, terkadang kamu tidak kembali melakukan hal-hal yang membuat kamu gembira. Adalah kamu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Yang aku lakukan adalah aku utang 6 sholat. Aku pikir nanti, yang penting aku sholat Isya dulu yang masih jelas-jelas wajib. Sholat subuh. Aku masih belum sholat. Yang 5 aku tidak tahu. Maaf ya. Yang jelas-jelas aku sholat dulu. Sholatnya pun tidak pakai surah panjang, tidak pakai qobliyah ba'diyah. Sholat doang, tidak pakai tarawih. Padahal kalau aku harus tarawih, aku harus baca Quran, sholat qobliyah ba'diyah, lalu aku harus berdoa. Mungkin aku adalah orang kekar itu yang perlu, kalian tau lah, show don't tell kan. Kalau aku uraikan jadi tidak romantis, kalian harus memikirkannya sendiri. (54 menit). Harusnya adalah video 10 menit.
Siapa yang akan nonton video ini? Ha? Kamu. Jadi Rana kecil. Mau cerita ini yang tidak akan aku simpulkan. Simpulkan sendiri. Aku telah menyajikan ceritaku yang memalukan. Tapi sebenarnya telah kulalui ratusan kali dengan ending yang sama. Tapi evident bahwa dari tahun ke tahun proses ini sedikit demi sedikit bertambah lebih cepat, lebih singkat, lebih efektif dalam penyelesaiannya. Karena bagaimanapun aku tumbuh sedikit lebih dewasa setiap hari. Ini adalah keuntungan dari bertahan hidup 2 tahun 1920, 6 tahun lamanya setelah dirimu itu. Dan semoga 6 tahun ini bisa bermanfaat untuk berpendek waktu permasalahanmu. Seperti sebuah quick start Subway Surfer. Masih banyak yang tidak aku ketahui. Aku harus bangun jam 9, padahal aku belum tidur. Jam 6. Tapi tidak aku pikirkan, aku bodoh amat. Bangun. Nanti kalau ketiduran di jalan ya sudah, bodoh amat. Kalau aku juga ketiduran lalu tidak datang ke acara ya sudah. Aku sudah berusaha. Maafkan aku. Salahku sendiri. Critical juncture ke 0. Aku tadinya ingin membuat video ini nanti ketika aku sudah tidak ngantuk. Entah kapan itu. Ketika kondisi lebih baik. Waktu yang sempurna tidak akan pernah datang. Kalau menunggu waktu yang sempurna, banyak hal akan terlewat. Lebih dari itu, kamu sendiri akan sedih. Karena kamu tahu, kamu hanya menunda-nunda. Banyak kali, aku tidak ingin bertemu pacarku. Karena aku sedang tidak mood. Mungkin besok aku mood. Tapi aku tahu, mood itu tidak datang. Biarpun aku takut bahwa pertemuan hari itu tidak akan berjalan lancar karena moodnya mungkin tidak akan bisa mesra ataupun tidak akan bisa akrab. Aku tetap datang meskipun ada rasa ragu-ragu dan takut. Dan seringkali ternyata pertemuan itu sangat seru. Begitu juga dengan kelas yang aku takuti karena mungkin ada sesuatu kelas yang berat, presentasi, dosen yang pedas. Sebenarnya rasa takut itu ingin menunggu atau aku sedang tidak mood. Jadi
aku buka video ini. Dan selama 1 jam, aku merekam dengan meram, setengah meram. Tapi aku rekam juga. Dan video ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.